kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 19 Desember 2022 selengkapnya. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi 9 DPR RI melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai rumah sakit rujukan provinsi, Komisi 9 menilai Rumah Sakit Bahteramas masih memerlukan banyak peningkatan, mulai dari segi fasilitas, sarana prasarana, hingga SDM seperti pemenuhan akan kebutuhan dokter spesialis. Komisi 9 DPR RI meninjau secara langsung fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bahteramas, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengetahui kebutuhan dan kendala rumah sakit dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dokter spesialis bedah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, Hasmudin menyambut baik kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Rumah Sakit Bahteramas dan menyampaikan harapan agar di masa yang akan datang, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yakni dokter spesialis, khususnya penanganan penyakit kanker dan stroke, dapat lebih memadai. Lebih konkret karena kami sudah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kanker dan stroke, ya. Tentunya kami berharap SDM dan peralatan sarana prasarana yang berhubungan dengan dua kompetensi itu kami diperhatikan, khususnya di Rumah Sakit Bahteramas bisa lebih baik dan bisa ditingkatkan. Merespon kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, seperti dokter spesialis, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska meminta pemerintah daerah bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan rekrutmen beasiswa bagi siswa berprestasi. Nah, ini yang menarik, Menteri Kesehatan dan Komisi 9 sudah membicarakan mulai tahun depan akan ada beasiswa untuk anak-anak SMA yang berprestasi 1-5 untuk mendapatkan beasiswa menjadi dokter umum, dan bagi dokter-dokter umum juga diberikan beasiswa untuk menjadi spesialis dan subspesialis. Anggarannya bisa dari Kementerian Kesehatan, juga bisa dari LPDP. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani memastikan DPR turut mendukung penggunaan kendaraan listrik demi mengurangi polusi udara, serta mengurangi subsidi BBM di tengah harga minyak dunia yang terus meningkat. Untuk itu, Puan mendorong pemerintah menyiapkan segala infrastruktur dengan lengkap untuk mendukung proses peralihan ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri dan meramaikan Parade Motor Electric Vehicle Fun Day yang digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara dimulai dengan konvoi menjajal motor listrik dari Silang Barat Daya Monas ke Plaza Timur GBK dengan jarak tempuh sejauh 14,8 km dengan total 200 motor listrik. Pada momen ini, Ketua DPR RI Puan Maharani dibonceng oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Acara ini merupakan bentuk dukungan dan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. DPR RI juga semakin memantapkan dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi polusi udara serta mengurangi subsidi BBM di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Puan menyampaikan DPR RI sepenuhnya mendukung penggunaan energi ramah lingkungan dan pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan listrik lebih nyaman. Komitmen DPR untuk mendukung penggunaan energi ramah lingkungan juga sudah tercermin lewat kebijakan penggunaan mobil listrik untuk para delegasi P20, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 200.000 lebih kilowatt per jam sebagai pendukung pemenuhan daya listrik di DPR. Selain itu, secara regulasi DPR RI juga mendukung melalui RUU EBET yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada pengembangan EBET di dalam negeri. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin pelaksanaan penyerahan arsip DPR RI ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Hal tersebut merupakan amanat undang-undang untuk memproteksi arsip negara sebagai bentuk komitmen dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menjaga catatan kolektif keputusan politik di Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin pelaksanaan penyerahan arsip DPR RI ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Hal tersebut merupakan amanat undang-undang untuk memproteksi arsip negara sebagai bentuk komitmen Sekjen DPR RI untuk menjaga catatan kolektif keputusan politik di Indonesia. Indra menjelaskan, ke depannya penyerahan arsip ke ANRI bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun untuk menghindari penumpukan yang berujung pada hilangnya berkas-berkas yang memuat keputusan politik penting. Ini kan sudah menjadi amanah dari satu undang-undang ya. Kita harus melakukan proteksi terhadap arsip-arsip yang ada di DPR untuk kita serahkan kepada Arsip Nasional yang itu nanti tentu menjadi domain dari Arsip Nasional, bagaimana nanti arsip itu ke depannya menjadi satu catatan sejarah gitu. Nah, penyerahan arsip ini kita sudah lakukan setiap tahun dan mungkin tadi dari Pak Kepala Arsip itu juga Pak Kepala Harnas sudah menyampaikan itu bisa dilakukan sebenarnya setahun lebih dari sekali supaya juga tidak di kita terlalu banyak arsip yang nanti berpeluang untuk hilang dan lain sebagainya atau terselip dan lain sebagainya. Karena arsip-arsip di DPR ini kan arsip-arsip penting keputusan-keputusan politik di Indonesia. Indra menegaskan arsip DPR RI merupakan bagian dari sejarah perpolitikan di Indonesia. Dengan dilakukannya penyerahan arsip DPR RI ke ANRI, kedepannya catatan kolektif tentang keputusan politik di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Raihan dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK yang baru saja disahkan oleh DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, undang-undang ini juga didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17. DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang pada Kamis 15 Desember lalu.
Aturan ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan di sektor keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Undang-undang P2SK ini juga diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan stabilitas ekonomi serta mendorong perlindungan konsumen di sektor keuangan digital Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang Persidangan 2 tahun sidang 2022-2023, masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Puluhan kasus penipuan investasi bodong yang berkedok koperasi simpan pinjam, modus manipulasi klaim asuransi dengan korban yang tidak sedikit dan jumlah kerugian yang fantastis, kekhawatiran masyarakat dan para investor akan keamanan dan kejelasan legalitas transaksi aset kripto akan semakin terjawab. Terdiri dari 27 bab dengan 341 pasal, Undang-Undang P2SK memiliki 5 ruang lingkup utama dan masing-masingnya memiliki substansi turunan, antara lain kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan, pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, akses pembiayaan UMKM, dan reformasi penegakan hukum di sektor keuangan. Terdapat sejumlah penguatan baru, seperti aturan jasa usaha bank emas, peran bank pengkreditan rakyat yang kini menjadi bank perekonomian rakyat, pengawasan aset kripto, termasuk pro dan kontra terkait koperasi yang juga masuk dalam pengawasan OJK. Ditemui di Gedung Nusantara 1 baru-baru ini, Putri Aneta Komarudin menjelaskan Undang-Undang P2SK tidak akan mengubah jati diri koperasi, yakni koperasi simpan pinjam. Namun, di lapangan, terdapat beberapa koperasi yang melakukan jasa layanan keuangan di luar usaha simpan pinjam, seperti perbankan, asuransi, bahkan investasi digital. Dan kita memastikan bahwa kita tidak akan mau merubah jati diri koperasi seperti yang selama ini diberitakan. Karena memang kemarin ada beberapa pemilik koperasi yang bertindak secara tidak bertanggung jawab dan akhirnya malah menyelewengkan dana anggotanya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memurnikan gerakan koperasi yang mempunyai investasi dari dana pihak ketiga ataupun mengedarkan ataupun mendistribusikan produk-produk yang bukan produk anggota koperasi, misalnya seperti simpan pinjam konvensional antar anggota, tapi mereka mulai memasarkan produk lain dan di luar anggota yang mereka berikan itu nanti akan menjadi kewenangan dari Kemenkop UMKM untuk bisa melimpahkannya terhadap OJK. Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR RI untuk menjawab tantangan perekonomian agar menjadi lebih baik dan mewujudkan sektor keuangan lebih stabil. Usai membacakan hasil rapat dan pandangan mini fraksi dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menilai saat ini sektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perlu diikuti dengan regulasi yang sejalan perkembangan zaman, mulai dari teknologi, dinamika pasar global, serta dinamika di tingkat masyarakat. Dari sisi otoritas, kita memperkuat otoritas di bidang sektor keuangan, apakah itu di BI, LPS, OJK maupun di KSSK. Di sisi industrinya, kita memperkuat pengawasan, khususnya perlindungan terhadap konsumen, memperluas ruang lingkup sektor keuangan dalam penggunaan teknologi, memperkuat peran BPR, BPRS, mempermudah akses UMKM, dan sebagainya. Kemudian dari sisi sanksi,
Tadi sudah disampaikan di paripurna, kita mengedepankan ultimum remedium, artinya kita sanksi itu upaya terakhir. Yang kita inginkan adalah penggantian kerugian ataupun restoratif justice, itu yang kita kedepankan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah DPR dalam menguatkan sektor perekonomian. Dengan disahkan RUU P2SK ini, waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply yang kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Lewat Undang-Undang P2SK, DPR RI bersama dengan pemerintah mencoba menjawab segala kekhawatiran akan tantangan di industri keuangan yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan zaman, agar masyarakat sebagai pengguna sektor keuangan memiliki jaminan dan kepastian keamanan dalam setiap aktivitasnya. Pemerintah telah mengizinkan dan menugaskan Perum Bulog untuk mendatangkan 500.000 ton beras impor untuk memasok cadangan beras pemerintah terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. DPR pun meminta kolaborasi Kemendak, Kementan, dan juga Bulog untuk memastikan stabilitas harga beras di pasaran dan tidak mengganggu produksi beras petani. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Beras kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah rencana pemerintah melalui Perum Bulog sepakat untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton, mengingat semakin menipisnya cadangan beras pemerintah di akhir tahun ini. Tahapan impor beras ini akan dibagi menjadi beberapa termin hingga stok terpenuhi. Dan 200.000 ton telah masuk ke Indonesia pada Jumat 16 Desember kemarin. Bagaimana respon DPR terkait keputusan pemerintah untuk mengimpor beras? Selengkapnya mari kita simak wawancara dari rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 4 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mencanangkan impor beras sebanyak 500.000 ton pada awal 2023 nanti. Bagaimana sebenarnya kondisi stok beras di Indonesia pada saat ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Deddy Mulyadi.
Bapak, Ya, gimana? bagaimana sebenarnya kondisi stok beras di Indonesia selama ini, Pak? Yang pertama bahwa kalau beras di pasar itu masih relatif distribusinya lancar. Suplainya saya lihat masih relatif lancar. Saya kan sudah keliling ke berbagai pasar. Nah, keberadaannya beras itu berada di para bandar, ya kan, sebagai para pengusaha yang melakukan pengelolaan beras dari mulai pembelian gabah, penjemuran, penggilingan sampai pada penjualan. Nah, yang menjadi problem adalah kenapa sih stok beras di Bulognya nggak ada, atau misalnya jumlahnya tidak terlalu tinggi karena kan serapan Bulognya juga rendah. Nah, untuk itu dalam pandangan saya, andai kata ada impor itu difokuskan untuk mengisi cadangan beras nasional, cadangan pangan nasional. Jadi untuk ngisi gudang-gudang Bulog, bukan untuk mengguyur pasar. Karena apa? Karena pasar hari ini biarkan para petani itu menikmati harga gabah yang ideal. Yaitu harga gabah yang ideal itu kisaran 55 sampai 6.000 per kilogram kering, ya giling kan. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua. Dan kalau lihat dari data BPS kan produksi padinya juga relatif masih baik gitu loh. Dan kemudian andai kata gudang Bulog pun diisi, isilah gudang itu untuk mengisi program-program pemerintah seperti bantuan pangan non tunai, kemudian penanganan bencana yang selama ini program Kemensos itu menggunakan beras yang berasal dari warga, dari masyarakat, dari pedagang, bukan beras yang berasal dari Bulog. Oke, Pak. Mengenai yang perbedaan datanya, Pak, dari Kementan sama Bulog Kalau sendiri? saya standarisasinya data BPS saja lah. Kalau data BPS saja, karena BPS kan lebih independen dalam membuat data. Nah, misalnya kita tidak menggunakan klaim yang ada di Bulog, tidak menggunakan klaim yang ada di Kementan. Kita tidak berdebat pada itu. Ya sudahlah, gunakanlah data yang ada di BPS. Yang berikutnya, kelembagaan tersebut harus memiliki data yang sama. Tidak boleh menyajikan data yang berbeda, kan pemerintahnya sama, satu pemerintahan. Untuk yang seiring dengan persiapan Nataru ini sendiri, Pak, bagaimana stok beras? Iya, kan saya sudah sampaikan stok beras relatif cukup, cuman adanya di pedagang, adanya di gudang-gudang beras milik petani, milik pedagang, milik saudagar. Karena yang selama ini menyerap gabahnya adalah mereka. Kan serapan Bulognya masih relatif rendah. Nah, ini yang kalau serapan dilakukan sekarang memang kurang tepat gitu loh. Karena serapan itu harusnya dilakukan sekitar bulan April, bulan Mei. Ya. Sejauh ini selama 3 tahun terakhir kan Kementan berhasil jaga stok nih. Apakah nantinya ini ada kendala gitu, Pak, yang mendasari buat stop dari swasembada beras? Ya, saya pikir kita tinggal mengoptimalkan irigasinya ditingkatkan, penyediaan pupuknya memadai, penyediaan obat-obatan memadai, perbenihannya semakin ditingkatkan, serta didorong para petaninya untuk terus menanam. Karena selama ini dunia pertanian kehilangan tenaga kerjanya sebenarnya. Ini yang termasuk juga menjaga areal sawah. Jangan terus-terusan mengalami perubahan peruntukan. Ini yang harus dilakukan negara. Manusia bertambah, jumlah produksi pangan terancam oleh semakin penyempitan lahan. Dan kemudian berbagai sarana dan prasarana yang harus terus mendapat perhatian dari pemerintah. Ini fokus ya. Karena kalau ngimpor tuh gampang. Kan harus kita fokus gitu ada bagaimana kita punya produksi. Jadi saya tegaskan sekali lagi, impor pemerintah harus diperuntukkan untuk ngisi gudang Bulog yang kosong. Dan gudang Bulognya diperuntukkan sebagai cadangan pangan nasional untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi apabila stok di pasar itu kosong. Tetapi selama masih ada stok di para pedagang, stok itu dulu yang harus terus diserap ke pasar. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti pasar diguyur sama beras impor, stok yang ada di pedagang tersumbat, mereka sudah mengalami rugi karena melakukan pembiayaan sudah sejak lama, dari mulai pembelian, kemudian pengelolaan sampai distribusi penjualan. Yang akan berdampak adalah nanti petani. Nanti di bulan
Maret, April panen raya lagi mereka akan kesulitan dalam menjual gabahnya. Karena seringkali kalau jumlah berasnya sudah sangat banyak, kemudian para tengkulak atau para bandar membeli gabahnya itu seringkali tidak tunai. Karena nunggu berasnya jadi duit dulu. Oke. Gitu loh. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Deddy Mulyadi, yang mana DPR menjelaskan bahwa stok beras di Indonesia masih relatif aman dan impor akan dibuka untuk mengisi gudang Bulog yang kosong. Saya melaporkan dari Gedung Nusantara 2 DPR RI. Terima kasih atas perhatiannya dan kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Diva Rizka. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online adalah DPR RI meminta rencana subsidi kendaraan listrik dikaji ulang. Mirsa bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan rencana pemerintah memberikan insentif atau subsidi untuk kendaraan listrik perlu pemikiran yang matang dan kebijakan tepat. Mengingat begitu sentralnya peran transportasi pada kehidupan modern saat ini, Said menilai kebijakan di sektor energi dan transportasi yang ada masih tidak saling menopang. Padahal, keduanya saling berhubungan antara suplai dan permintaan. Sebagai informasi Anda pemirsa bahwa pemerintah berencana memberikan subsidi kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Perindustrian, pemerintah akan memberikan subsidi mobil listrik sebesar 80 juta rupiah, dan untuk mobil berbasis hybrid sebesar 40 juta rupiah, serta motor listrik senilai 8 juta rupiah. Said mempertanyakan sejumlah dasar dari pemberian subsidi motor dan mobil listrik tersebut, dimulai dari segmen masyarakat yang disasar hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Menurut Said, rencana subsidi yang sedemikian besar untuk mobil dan motor listrik sangat tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin.
Apalagi saat ini dunia tengah menghadapi ekonomi yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi domestik. Syed juga mengatakan sudah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik. Oleh sebab itu, rencana untuk memberikan subsidi mobil dan motor listrik hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan seksama. Adapun beberapa insentif lain yang mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik, contohnya seperti skema investasi swasta dalam pendirian infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum jenis ultra fast charging dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu mengenai turunnya harga minyak dunia. DPR RI meminta pemerintah menurunkan harga Pertalite. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Anggota Komisi 7 DPR RI Rofik Mahananto menuntut pemerintah untuk menurunkan harga Pertalite imbas turunnya harga minyak dunia. Dilansir dari Bloomberg per 17 Desember 2022, harga minyak dunia yang sebelumnya menyentuh angka 100 US dollar per barel kini berada di angka 74,29 US dollar. Rofik juga mengatakan seharusnya penurunan harga minyak dunia juga diikuti dengan turunnya harga BBM bersubsidi di dalam negeri. Terlebih, sudah ada beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika yang sudah menurunkan harga BBM-nya terlebih dahulu. Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak menurunkan harga BBM bersubsidi dikarenakan Pertalite belum mencapai harga keekonomiannya. Menurutnya, dana kompensasi dana subsidi pemerintah sebelumnya sudah dialokasikan dengan asumsi 100 US dollar per barel. Karena itu, Rofik juga menilai sudah seharusnya pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia turun. Penurunan harga BBM bersubsidi ini seharusnya dilakukan sejak Agustus 2022 lalu, di mana ketika itu harga minyak dunia juga sudah mengalami penurunan. Untuk itu, Rofik juga menekankan pemerintah untuk konsisten dengan penggunaan dana kompensasi dan juga subsidi yang sudah dialokasikan tersebut. Terlebih, dana tersebut tercantum dalam APBN yang juga disepakati dengan DPR RI. Rofik menilai, sikap pemerintah yang inkonsisten ini dapat memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap upaya pembangunan pemerintah lainnya. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari Badan Anggaran DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemberian subsidi kendaraan listrik, dan juga berita dari Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah segera menurunkan harga Pertalite sebagai imbas turunnya harga minyak dunia. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulbar, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
Annyeonghaseyo. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Nasional Republik Korea atas sambutan hangat kepada saya dan delegasi Indonesia pada kunjungan kami ke Korea ini. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi atas pembicaraan bilateral yang telah berlangsung sangat produktif hari ini, dan tentu saja kami menantikan jamuan makan siang yang tentu saja nanti akan sangat enak sekali. Kedua negara telah memulai hubungan diplomatik sejak 50 tahun yang lalu. Hubungan telah berkembang semakin erat dari tahun ke tahun. Hubungan kedua negara tidak hanya berdasarkan hubungan di masa lalu saja yang erat. Kita sama-sama memahami bahwa hubungan ini sudah berlangsung sejak dulu, bahkan saat kakek saya, Bung Karno, masih menjabat presiden, beliau pun sangat perhatian dengan Korea Selatan. Namun saat ini kita juga mempererat hubungan ini berdasarkan potensi di masa depan yang tentu saja harus tetap dikembangkan. Diplomasi parlemen juga perlu untuk dapat mengikuti kerjasama erat yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan berbagai pihak lainnya. Kita perlu memastikan bahwa tidak ada gap antara kerjasama antar pemerintah dengan kerjasama antar parlemen kedua negara. Karenanya kita harus memastikan sinergi antara pemerintah dan parlemen tetap terus bisa kita tingkatkan. Hubungan kedua negara akan semakin kuat jika antara anggota parlemennya juga memiliki hubungan yang erat. Parlemen juga harus berada di garda depan dalam kerjasama internasional untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Korea memiliki intensitas hubungan yang semakin meningkat. Karena itu, maka kita harus bangun hubungan ke depan yang berdasarkan saling kepercayaan. Ke depan, mari kita kembangkan dan eratkan persahabatan kedua negara, termaksud antar parlemennya. Mari kita sama-sama bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah global. Dan mari kita sama-sama perkuat kerjasama ini bagi kemajuan dan kemakmuran kedua negara. 감사합니다. 감사합니다. Terima kasih. Thank you. 즐거운 오찬 되시길 바랍니다. 예, 오늘 환영 오찬에는 인도네시아 Sobat Rakyatku. Kembali lagi di Kata Wakil Rakyat. Bersama kita Boa Brata. Agus. Ini mau ngapain nih Bang? Kita hari ini saya tuh, awas Bang, ada motor lewat. Iya. Ya anak teman saya tuh. Udah hafal banget. Hafal saya ini, area sini saya sudah hafal. Oh, Abang semua ini? Tahu saya. Makanya hari ini kita mau keliling-keliling dulu nih.
keliling-keliling sini. Iya, sambil nyabutin rumput. Rumput teki ya. Bukan dong, kita mau host tour keliling-keliling sini biar sobat-sobat rakyat ini lihat juga tuh. Bang, tapi kan host rumah. Iya. Terus jalan-jalan. Betul. Emang ini rumah kita? Kau apa? Rakyat kan? Iya. Makanya ini kan rumah rakyat, bro. Iya, berarti boleh tiduran di sini. Iya, Pak. Jangan dong, kotor. Saya aja. Jangan dong. Tapi kita mau keliling-keliling, tapi lumayan luas juga ya. Iya, ini abang hafal semua. Hafal, cuman harus tanya Google Map. Daripada saya bingung, di sini saya muter-muter ya kan. Kita cari orang yang betul-betul akamsi. Oh, akamsi banget nih. Iya. Dia tahu semuanya seluk-beluk di sini. Dia tahu berapa jumlah semut di sini tahu. Belalang tahu nggak ya? Enggak dong. Dia itu sekjen. Sekjen. Tahu tidak sekjen? Sekretaris jenaka. Bukan ya? dong. Sekretaris jenderal. Wow. Yang jenaka. Ayo daripada lama-lama. Iya, ayo. Sobat rakyat, ini wah kita sudah bertemu dengan Pak Sekjen nih. Pak Sekjen, tadi kita omongin. Betul, sama Bapak Indra Iskandar. Apa kabar Pak? Apa kabar? Sehat? Baik. Siap Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya pengen lihat wajah Bapak yang tampan dan rupawan. Kalau di ruangan terbuka saya buka nggak apa-apa. Saya udah vaksin Pak. Ini nih yang mengerti yang punya daerah sini nih gitu. Bapak, ini Pak tahu semua Pak, paham di sini. Jadi kita bakalan minta tolong nih sama Pak Indra untuk ajak kita untuk keliling-keliling begitu Pak Indra. Iya Pak. Boleh. Siap, boleh. Keliling. Ini kan emang kawasan ini kan, Bapak nih. Ini rumah rakyat sebenarnya ya. Jadi kan, betul. siapapun masyarakat kesini mau lihat apa, ada tour building, mau lihat ini, dan ini kan bangunan sejarah, heritage yang dibangun oleh Bapak Presiden Soekarno. Iya, siap. Jadi siapapun masyarakat bisa melihat ini tentunya dengan perjanjian ya, supaya bisa diatur gitu ya. Karena ini adalah bangunan heritage yang semuanya itu bisa menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Berarti foto di sini saya boleh ntar ya Pak? Boleh. Buat pamer Pak, ke orang boleh. Cikarang kan. Iya. Bisa foto di. Jangan kan orang luar, pegawai-pegawai sini aja kita masih seneng kok foto di situ. Oh iya betul Pak. Nah, ya bisa. Nah kan ini milik rakyat ya kan. Iya. Tapi ada aturannya, atau misalkan jam Izin ketemunya dulu. begitu, Iya. jangan tiba-tiba milik rakyat nih, saya bawa kambing makan rumput sini. Nggak bisa. Ya. Iya. Pak, kan sekarang udah dunia digital nih Pak. Iya. Segala-galanya cepet. Ini DPR ada program e-parlemen. Wih, mantap juga ya, e-parlemen. E-parlemen, saya tahu Pak. Itu programnya bagaimana tuh Pak? Ya, tentu kan ini oleh pimpinan DPR, oleh Ibu Puan kan sudah di state bahwa DPR ini menuju parlemen modern. Ya. Nah, menuju parlemen modern tentu banyak persyaratan-persyaratan ya. Pertama bahwa itu harus bisa mudah diakses oleh publik. Kemudian kita ngembangin teknologi digitalnya. Sehingga masyarakat semua bisa mengakses berbagai informasi yang ada di Dewan kapanpun, dimanapun gitu ya. Jadi e-parlemen itu adalah tools untuk mewujudkan parlemen modern. Kalau sekarang kan sudah ada katanya itu diterapkan big data kan? Big data, sebig Jadi, apa Pak? Sebig janji-janjinya? Enggak, maksudnya Enggak, dan kinerjanya Bang. Gitu. Jadi aspirasi rakyat nih, misalkan rakyat kecil seperti saya nih, misalkan saya kan dari Makassar begitu, bagaimana nih pembangunan stadion di Makassar, itu bisa masuk ditampung di situ nggak big data itu? Big data ini kan data besar, Iya. di dalamnya berbagai macam-macam ya. Data-data yang ada di Indonesia, data tentang lahan, kemiskinan, penduduk, stunting, pertahanan, macam-macam itu data itu harus bisa terbaca, termasuk kinerja dewan, opini publik terhadap dewan, semua ada di dalam big data itu. Nah, nantinya ke depan kalau dewan membutuhkan informasi tertentu, nah big data inilah yang akan menyajikan data-data yang diperlukan, infografisnya juga gitu ya. Iya, ada semua di situ ya. Nama saya juga ada kali. Ada namamu. Data pendudukan juga ada. Iya. Ke depan tentu dengan seperti ini akan mempermudah kerja anggota dewan untuk memutuskan sesuatu supaya berdasarkan data. Nah, jadi jelas sesuai, begitu. jelas, Jadi big data itu bukan semacam flash disk begitu. Kecil, 1 tera. Oke deh, Pak Indra, kita mau jalan-jalan dulu deh, Kita pengen host tour Pak, tapi temenin Pak. Boleh. Nah, Oke deh, sobat rakyat, mari kita lihat host tour. Host tour, tadi kita udah dapat ilmunya, sekarang kita host tournya, kita tahu nih wakil rakyat gimana. Pantengin.